Seriously nggak ada tes apapun? Bener, cuman Langsung administrasi auto doang. masuk? Yes, bener. Hai semuanya, hari ini gue lagi di IPB pas sahabat gue. Hai Icoy, gue disuruh bawain tripod. Jadi dia ini asalnya dari Riau, terus dulu satu kampus sama gue di ITB, sejurusan juga. Dan dia lanjutin S2 di IPB. Jurusan apa, Coy? Agronomi dan hortikultura. Agronomi dan hortikultura. Dia baru lulus. IPK-nya berapa, tebak? Aja. Sempurna. Waktu masuk ke IPB itu mudah apa susah? Lebih mudah mana S2 sama S1? Oh jelas dong S1 ya guys. Maksudnya effort yang lu lakukan gitu kan, usaha yang lu perbuat itu lebih ini sih, lebih besar pas S1. Karena kan S1 tuh apa ya istilahnya tuh, logikanya aja nih, S1 itu diminati oleh hampir 80% Ribuan iya orang. Puluhan juta siswa SMA kan. S1 tuh S1. Tapi ketika S2 itu kayak udah berkurang lebih dari setengahnya gitu loh. Nah jadi kalau S1 itu istilahnya kampus yang diperebutkan, tapi kan kalau S2 itu enggak segitunya banget kayak gitu. Tetap ada orang gitu ya yang... tetap ada seleksi, cuman tidak terlalu seketat S1 lah. Kalau S1 kan susah banget ya, SBMPTN gitu susah banget gitu. Tolong. Kan Tapi gua aja belajarnya kayak sampai muak, sampai pengen nangis gitu. Tapi kalau S2 terutama di IPB sih nggak ada tes yang menyulitkan gitu, bahkan nggak ada tes sih, cuma administrasi doang. Iya beneran. Jadi seriously nggak ada tes apapun? Bener, cuman Langsung administrasi auto doang. masuk? Yes, bener. Bahkan kayak misalnya kan kalau di kampus lain itu ada syarat TOEFL gitu ya. Kalau di IPB tuh nggak ada. Cuman kalau di IPB itu tetap ada kelas bahasa Inggris gitu. Nah kalau misalnya kita sudah menyerahkan sertifikat TOEFL nih gitu kan, sudah menyerahkan sertifikat TOEFL, nggak tahu ya, mungkin nggak harus ikut tes bahasa Inggris sih. Cuman waktu itu gue ikut placement test tetap, karena gue tidak menyerahkan sertifikat TOEFL waktu itu. Nah ikut placement test, nah itu nanti yang akan menentukan kita harus mengambil mata kuliah bahasa Inggris atau enggak gitu nilainya. Kalau misalnya udah B ya, kalau nggak salah minimal B, itu tidak harus mengambil mata kuliah bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kurang dari itu, harus mengambil mata kuliah bahasa Inggris 3 SKS, dan itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan IPK. Oke toh. Lumayan ya 3 SKS. Bener, 3 SKS tapi tidak diperhitungkan dalam perhitungan IPK, tapi tetap masuk transkrip, tapi tidak termasuk dalam perhitungan IPK. Gitu. Itu sih yang dulu waktu pertama masuk ke sini tuh masih belum jelas gitu. Sampai kita tuh takut apa ya, maju mundur gitu sih. Ini tuh sebenarnya harus diambil nggak sih mata kuliah bahasa Inggrisnya gitu, harus dimasukin ke apa namanya tuh transkrip gitu. Padahal kan nggak ikut kelas bahasa Inggris kalau aku sih gitu. Cuman ada teman-teman yang tetap ikut. Tuh. Soalnya emang bahasa Inggris tuh diperluin banget gak sih, apalagi kalau apa ya, akademisi cakupannya tuh bukan nasional doang gak sih? Kayak riset internasional gitu. Ya dong, dan kita kan emang harus ini ya, kalau nyari literatur gitu ya buat tugas akhir, namanya udah master ya, udah magister, terus yang dihasilkan tesis itu kan udah setingkat lebih tinggi daripada skripsi. Jadi literaturnya itu mungkin yang lebih apa ya, yang lebih bergengsi, berbobot gitu, kayak gitu lah pokoknya, kayak yang terindeks Scopus kayak gitu-gitu kan. Kalau dulu S1 mah ya kita masih belajar menulis gitu. Kalau sekarang kan, kalau kata dosen gue sih S1 itu untuk menjawab pertanyaan apa, kalau S2 itu mengapa, kalau S3 itu kamu harus bisa menjelaskan prosesnya bagaimana gitu sih. Jadi nanti kalau kita S3 nih harus bisa sih menjelaskan bagaimananya. Terus gue kepo deh, kan tadi tuh kata lu masuk IPB itu gampang banget ya dan gak ada tes ya. Bagaimana dengan linearitas? Kan kalau misalnya lu tuh kasusnya dari S1 nya pertanian, terus masuk ke agronomi yang pertanian juga kan. Kalau misalkan masuk ke lintas jurusan gitu bisa gak sih? Bisa, sangat bisa. Tapi mungkin akan ada matrikulasi selama 6 bulan. Oh, matrikulasi untuk penyesuaian materi gitu ya? Benar. Jadi kayak itu juga menentukan apakah lu bisa lanjut
untuk kuliah di sini atau enggak gitu. Oh, jadi ibaratnya itu tuh kayak tesnya gitu ya? Benar, tapi selama 6 bulan kayak uji coba gitu sih. Aha. Uji coba gitu, nanti akan dites selama, akan ada ujiannya lah gitu. Dan Kok kamu juga kan kayak gitu? oh iya. Iya. Kok sebutan Jadi Kamutla itu adalah salah satu kakak tingkat kita di Ya. Rekayasa Pertanian. Ngambil jurusan apa sih dia? dia TIP, Teknologi Industri Pertanian. Teknologi Industri Pertanian. Oh, emang? Nah, itu lintas jurusan tuh masuknya. Kok bisa lintas jurusan Nah, sih? itu gue Kan juga bingung. sama-sama pertanian gak sih? Benar. Iya, kok bisa lintas jurusan? Ya makanya biasanya itu LOA-nya itu kan nanti kita daftar nih ada Iya, LOA. heeh. Nah, LOA-nya itu kan kalau gua kan nggak bersyarat. Iya. Nah, tapi kalau yang kayak gitu Bersyarat. itu bersyarat LOA-nya. Harus ada matrikulasi kayak dulu siapa ya, Kak Intan apa sih? Ya dulu itu Rekayasa Pertanian masuk ke agronomi dan hortikultura itu juga nggak linear, maksudnya bersyarat juga tetap ada matrikulasi, Oh, cuman karena udah banyak yang masuk gitu ya ke Faperta, jadinya ya udah mungkin alumni ITB juga bisa membuktikan bahwa dia bisa survive di IPB walaupun mungkin apa namanya kurikulum di Rekayasa Pertanian ITB itu kan tidak seperti kurikulum di IPB gitu. IPB tuh pure pertanian banget. Kalau Benar. kita tuh ada campuran sama tekniknya juga gitu kan. Kayak Lah kita fisika. kan kita juga belajar fluida, termodinamika benar. kayak gitu kan. Bener-bener. Terus panas apa sih? Daya antar panas gitu-gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, kalau di sini mah nggak ada, benar-benar pure Sains gitu ya? benar agronomi, budidaya kan gitulah. Benar-benar pertanian banget sih, makanya gue banyak belajar banget di sini sih, khususnya di IPB sama dosen-dosen kayak gitu. Mereka tuh yang ya pasti udah banyak banget kan pengalamannya. Tidak diragukan lah. Iya benar, pengalaman nulis, maksudnya pengalaman di bidang akademik yang teoritis ataupun yang praktis gitu ya, yang di lapangan kayak gitu udah banyak banget lah. Gue banyak banget belajar. Dan ini sih gue juga ya berhubungan sama statement Ica yang tadi, dia juga pernah bilang katanya dia itu baru ngerasain yang namanya belajar pertanian waktu S2. Benar banget. Bener Jadi S1, banget. lu yang ngerasain lu belajar apa S1? Gue tuh S1 tuh kayak masih bingung gitu loh. Ini tuh sebenarnya gue masuk ke pertanian atau gue anak teknik gitu. Ya memang ya memang kita sarjana teknik iya ya sih, kan. kita tuh harusnya sarjana teknik. Cuman guys, maksudnya tuh tidak yang seperti apa ya, kalau mungkin karena kampusnya kampus teknik ya dominannya mayoritasnya gitu. Jadi kayak kita tuh kebawa, kita tuh bingung sebenarnya kita tuh mau jadi orang pertanian atau orang teknik sih kayak gitu. Nah, kalau di sini namanya juga kampus apa sih? Pertanian ya, pure. kampus pertanian, pure banget pertanian. Jadi yang emang terbaiknya di Indonesia gitu. Pertanian yang terbaik di Indonesia nih kampusnya gitu. Jadi emang dosen-dosennya juga yang ini banget sih. Ya keren lah, gila. Bahkan ya gue tuh pas baru mulai penelitian nih, gue tuh kayak nggak tahu kan, takut banget gitu, soalnya gue kan yang dasarnya walaupun kita dulu belajar dasar cuman tidak apa ya, prakteknya tidak sedetail itu kan sebenarnya waktu S1. Nah, jadi dulu gue tuh selalu apa-apa nanya, bahkan hal sekecil apapun gue tuh tanya sama dosen gue. Tapi welcome kan dosennya? Iya, tapi welcome banget gitu. Karena kan mungkin beliau juga tahu karena gue tuh bukan anak IPB kayak gitu kan. Jadi mungkin sedikit lebih dibantu kayak gitu. Kayak gue bahkan lahan dibajak, sebenarnya kan kalau ambil sampel tanah tuh sebelum lahan dibajak ya. Nah, gue waktu itu apa sih, kayak udah terlanjur dibajak karena ngejar waktu juga gitu kan. Tiba-tiba udah dibajak tuh sama petaninya kan, karena gue sewa lahan. Terus gue panik dong ya gitu kan, tapi mau dosen mah biasa aja kan. Pak, ini lahannya sudah dibajak, gimana ya saya, tapi nggak bisa kalau nunggu musim tanam depan gitu kan, karena saya mau cepat lulus gitu. Terus dia pikir sebentar gitu kan, mikir, terus kayak yang Ica gitu, ya udah kayak gini aja, nggak apa-apa lah, nih udah dibajak kayak gitu. Tapi dibajaknya tuh baru sedikit sih, nggak yang udah tinggal tanam gitu, nggak, baru sedikit banget. Jadi ya udah diambil aja sampel tanahnya, nggak apa-apa gitu. Ya udah kayak yang segampang itu ya gitu. Terus kayak yang gue tuh nanya kan, Pak ini kok tanaman saya pucuknya coklat-coklat ya, putih-putih gitu. Pucuknya tuh putih-putih ya, terus kering gitu. Oh itu udah berapa HST gitu ya kayaknya, tapi masih masa vegetatif gitu kan tanaman padinya. Terus dengan santainya beliau menjawab, coba irigasinya dikurangin gitu. Oke, pas gue kurangin hijau lagi dong.
ajaib banget. Terus kayak gue tuh gila, gue nggak tahu apa-apa, beneran kayak nanem, lu jalan tanpa lu tahu arahnya lu mau kemana gitu. Apalagi ini kayak merawat tanaman ya, Iya, gitu. Dan 400 meter kuadrat itu cukup besar sih guys. Jadi ini guys, kan Ica itu masuk ke IPB tahun 2000 berapa? 2019. 2019, terus kan 2020 Mbak Corona masuk Iya, kita. betul. Jadi karena hal itu perkuliahan juga off gitu kan. Betul. Akhirnya dia tugas akhir Di dan- Riau. Di Riau, Nah, di benar. rumahnya dia. Sampai sewa lahan gitu ya. Benar-benar sampai sewa lahan. Alhamdulillahnya tuh di Riau masih ada sawah ya, bukan sawit doang. Cuman ya sawahnya mungkin tanahnya itu tidak seoptimal kalau di Jawa. Karena gambut ya. Benar, rawa gitulah. pH-nya berapa sih kalau gambut? Wah, pH lahan gue tuh kemarin 4,2. Ya ampun, berarti Asem banget. berarti dikasih kapur dulu biar dia Nah basah. itu waktu itu gue nggak kasih karena oke. analisis tanah keluarnya itu kayak kalau nggak salah sebulan setelah gue nanem. Nah makanya kan nggak bisa ditunggu lagi gitu kan. Keburu kalau misalnya gue nunggu analisis tanah, keburu petani-petani di sekitar gue nih keburu nanam kan. Jadi nanti ketika mereka nanam duluan gue belum, terlambat dan akhirnya hamanya ke gue semua kan kayak gitu. Jadi gue menghindari itu sih gitu. Dan Apalagi Nop? Stop.